Pertamina meledak di Desa Cidahu. Sumur gas terbesar di Jawa Barat milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak dan terbakar. Ledakan sumur gas tersebut membuat warga Kampung Babakan Cidahu, Subang panik. Menurut warga, sebelum ledakan terjadi terlihat semburan gas yang tinggi. Akibat ledakan sumur gas ini, 2 petugas Pertamina yang saat itu melakukan pemeriksaan mengalami luka bakar serius. Sementara Kapolres Subang mengatakan tidak ada warga yang dievakuasi karena lokasi kejadian jauh dari permukiman warga. Yaitu dengan mengambil langkah-langkah mengamankan lokasi dengan radius parameter yang sudah ditentukan sehingga baik dari petugas termasuk masyarakat juga sudah kita jauhkan. Menurut pihak Pertamina, kejadian tersebut terjadi akibat kebocoran pipa hingga memicu ledakan dan kebakaran di lokasi. Jadi selama ini kami sudah melakukan perawatan agar pipa-pipa yang ada di kami itu bisa beroperasi dengan baik. Namun qadarullah ada kebocoran yang tidak bisa kami ketahui sebelumnya. Sumur ini merupakan sumur penghasil gas terbesar di Jawa Barat. Sumur ini menjadi andalan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Jawa Barat. Akibat kebocoran gas ini, distribusi gas kota untuk 7.000 pelanggan di 4 desa dihentikan sementara. Pertamina meminta warga menggunakan LPG untuk aktivitas memasak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sejumlah pelajar panik saat angin puting beliung menerjang sekolah SMP Negeri 5 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para guru yang berada di lokasi langsung mengevakuasi pelajar ke tempat yang lebih aman. Angin puting beliung yang disertai hujan deras juga merusak atap bangunan sekolah hingga nyaris ambruk. Selain itu, angin puting beliung juga merusak sejumlah atap rumah warga di sekitar lokasi. Pada saat kejadian, sebagian pelajar akan pulang sekolah. Namun angin puting beliung datang secara tiba-tiba dan disertai gemuruh dan hujan deras. Asal hujan besar, kemudian tahunya ada angin kencang. Terus anginnya kencang. Anak sih sudah pulang ya karena sudah dibel, sudah dibawa. Kemudian ya nggak lama sekitar setengah menit sampai 1 menit, udah kejadiannya langsung ini pada ini semua. Dampak angin puting beliung membuat satu ruang sekolah tidak dapat digunakan. Sementara dari data sementara ada sekitar 5 rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat longsor menghantam sebuah rumah warga di Gang Makmur 4, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tembok kamar jebol sepanjang 3 meter akibat longsor tanah dari lahan tetangga yang tak memiliki turap atau penahan tanah. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras mengguyur pada Senin sore lalu. Menurut pemilik rumah, kamarnya tiba-tiba jebol usai mendengar suara gemuruh dari dalam rumah. Kasur dan perabot rumah tangga lainnya terpaksa dipindahkan karena kamar penuh dengan material tanah. Saat itu kami sedang lagi istirahat di kamar, tiba-tiba adik saya datang ngebangunin di rumah, di luar juga banjir. Pas adik saya balik lagi ke kamar, itu ternyata jebol, bolong dikit, air dan tanah keluar, baru dah ambruk semua setengah badan itu. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga berharap ada penanganan serius agar longsor tak terulang di musim hujan mendatang. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Penahanan Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih, hingga kini belum dilakukan. Padahal Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara atas kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 RI Yusuf Kala atau JK. Kejaksaan Agung menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Namun pihaknya menyebut secara teknis eksekusi terhadap Sylvester Matutina menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Apakah dilakukan pemanggilan dahulu ataukah langsung dieksekusi? Hari ini diundang yang bersangkutan. Okay. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Tidak harus eksekusi. Okay. Kalau nggak salah hari ini.
Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya inform, ya harus segera. Yang sudah inkrah, kita nggak ada masalah. Sylvester Matutina dilaporkan oleh keluarga mantan Wapres ke-10 RI Jusuf Kalla ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah. Dia menuding masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta tahun 2017 silam. Ujungnya, Sylvester Matutina menerima vonis selama 1,5 tahun penjara. Sejumlah pihak mempertanyakan tentang penahanan terhadap Sylvester yang hingga kini belum dilakukan meski vonis telah berkekuatan hukum tetap. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah pelaku penjual pentol di Desa Parseh, Socah, Bangkalan. Polisi mengepung rumah sasaran dan menangkap pelaku di dalam rumahnya tanpa perlawanan. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah barang bukti di dalam rumahnya. Mulai dari berbagai alat isap sabu hingga bungkusan plastik berisi serbuk putih. Meski mengaku barang bukti narkoba miliknya, pelaku sempat bungkam dan enggan menjawab pertanyaan polisi terkait orang yang menyuplai narkoba. Tersangka tak pernah pilih-pilih konsumen, dari kalangan pelajar hingga orang dewasa yang membeli sabu pada dirinya. Setiap bawa pentol, setiap hari itu membawa sabu keliling. Konsumennya udah banyak. Ini sabunya karena rata-rata ditemukan BB-nya 36,19 gram. Sasarannya semua. Tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara, sementara penyuplai sabu masih diburu polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, seorang pria pengendara motor tiba-tiba berhenti dan memecahkan kaca mobil di kawasan Martubung, Medan, Labuhan Kota Medan. Pemilik yang masih berada di dalam mobil keluar kemudian memukul pelaku hingga mengundang warga berdatangan. Pelaku diamuk warga hingga babak belur. Pelaku dilaporkan warga ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku beraksi dengan modus berkeliling mencari mobil yang terparkir di pinggir jalan. Pelaku ternyata berencana mencuri barang dari dalam mobil. Mobil-mobil yang diparkir sunyi. Jadi dia beliaunya ini keliling-keliling dulu. Ketika ada dilihatnya mobil yang parkir tempat sunyi, baru dia melakukan aksinya. Ketika dia merusak, dia mengambil barang, ada orang di dalam pengemudi mobilnya. Tersangka ternyata sudah 4 kali beraksi. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.